Termasuk dalam maksud khalifah, kita ini dutanya Allah Pak, ambasadornya Allah. Nabi SAW telah sabdakan arahan kepada kita sebagai khalifatullah, takhallaqu bi akhlaqillah. Wahai umatku, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Ajib Pak. Kita ini hamba, manusia. Allah itu Rabb di kita. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus sadar, saya ini khalifatullah, dutanya Allah, yang Allah hantar. Bagaimana saya ini mampu untuk mewakili Allah dalam menampakkan sifat-sifat jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dutanya Allah kita nih, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam kehidupan sehari-hari, Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihani yang orang yang di bumi, maka yang di langit akan mencintai kamu. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Razzaq, Al-Mut'im. Allah memberi rezeki, memberi makan. Allah enggak makan, enggak minta makan, tapi memberi makan. Maka sebagai Khalifatul Razzaq, kesukaan untuk memberi makan lebih kita tanamkan daripada suka makan. Maaf, yang suka makan itu adalah binatang, yang suka memberi makan itu adalah namanya khalifah. Bahkan hadir pujian kepada sahabat yang Allah berikan kepada dalam Al-Quran yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, Pak. Bagaimana kehebatan sifatnya para sahabat radhiyallahu anhum. Allah katakan dalam Al-Quran ini, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi para sahabat ini memberikan makan, siapa yang ala hubbi, memberi makan kepada orang dengan rasa cinta kepada Allah. Siapa yang dikasih makan? Miskinan, orang miskin biasa, kita juga ngasih makan orang miskin. Wa yatiman, anak yatim kita kasih makan. Yang luar biasa, para sahabat ini punya sifat wa asiran, orang kafir pun mereka kasih makan juga, Pak. Tawanan-tawanan perang dahulu enggak diletakkan di penjara. Memang enggak ada penjara di zaman Nabi SAW. Di Madinah enggak ada penjara. Saja karena banyaknya tawanan, Nabi pinjam rumah wanita tua di dekat Masjid Nabawi. Beliau pinjam untuk menampung tawanan-tawanan perang. Hari-hari biasanya tawanan perang, dan memang enggak banyak. Diikat di tiang-tiang Masjid Nabawi untuk melihat bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi bermuasyarah, bermuamalah. Tapi nanti ketika tiba waktu makan, digelar supro. Sahabat duduk bersama dengan musuh, tawanan perang orang kafir. Tangan sahabat mengambil korma, menyuapin itu musuh. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Orang kafir tawanan perang kasih makan. Itu musuh heran. Tangan yang tadinya pegang pedang untuk bunuh saya, sekarang itu tangan pegang korma untuk nyuapin saya. Terenyuh hati musuh, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah khalifah. Kesukaan memberi makan. Kalau binatang, maaf, suka makan. Maaf, kemarin saya adalah seorang profesor dari Bandung berceramah di Jakarta. Beliau katakan manusia ini tanpa agama hidupnya persis seperti binatang, Pak. Binatang itu apa ciri khusus binatang? Makan. Ciri khusus binatang adalah makan. Makanya orang kafir yang suka makan saja Allah katakan sama dengan binatang. Ya tamatta'un wa yakulun kama ta'kul an'am. Mereka mencari kenikmatan dan makan seperti makannya binatang. Kalau manusia tanpa agama, sukanya makan saja. Maaf hadirin, miskinkah dia, kayakah? Kalau nggak ada arahan agama, pikirnya makan. Beliau katakan orang miskin yang pekerjaannya nggak jelas, pikir makan juga. Cuman pikirnya besok makan atau kada nih. Kalau ada duit makan, kada duit kada makan kita. Baik, yang gajinya tetap, tukang ojek kah, gajinya setiap hari 100.000 kah pendapatan, atau pegawai negeri 3 juta kah? Jadi pikirnya makan juga, cuman pikirnya apa? Besok makan apa? Hari ini makan coto, besok makan soto, besok makan rawan lagi. Karena duitnya tetap bisa ngatur makanan. Yang gajinya lebih besar lagi, pikir makan juga. Cuman bedanya besok makan di mana? Ganti-ganti restoran. Duitnya banyak. Yang lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi, besok makan siapa? Besok makan siapa? Kan harimau, singa, itu pikirnya memangsa orang terus. Tapi itu binatang, Pak. Tapi yang namanya khalifah, besok saya ngasih makan siapa? Yang dipikirkan besok siapa yang saya kasih makan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam minta agar orang kafir jangan dikasih makan. Biar apa namanya istilahnya, biar kapok supaya beriman. Dan doa beliau Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ketika meletakkan putranya Ismail alaihissalam dengan Siti Hajar radhiyallahu anha, beliau mendoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, tolong jadikan lembah yang gersang ini jadi negeri yang aman. Warzuq alahu minats tsamarat. Berikan nanti kepada penduduknya buah-buahan saja. Pohonnya enggak usah, capek ngurusin kebun. Buah-buahannya saja.
Maka di Mekah ini memang nggak ada pohon yang buah-buahan yang tumbuh, nggak ada, Pak. Tapi segala buah-buahan Allah bayangkan sedunia. Siapa yang dikasih makan nanti di kota Mekah ini khususnya dan di seluruh dunia ini, warzuq ahlahu minats tsamarati man amana min billahi wal akhir. Maksud doa Nabi Ibrahim agar yang dikasih makan nanti di bumi ini hanya orang beriman kepada Allah hari kemudian saja. Orang kafir jangan. Tapi Allah katakan qala wa man kafara. Hai Ibrahim, orang kafir pun saya kasih makan juga. Ya. Jadi sudah ketentuan Allah, Allah kasih semua tersebut. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah Al-Afu At-Tawwab Al-Ghafur. Maaf pemaaf, pengampun, penyayang. Maaf pengampun, pemberi taubat. Yang suka membalas dendam itu binatang, Pak. Yang suka memberi maaf itulah namanya khalifah. Maka untuk membedakan kita nih sebagai khalifah dengan binatang, Allah katakan siapa itu orang bertakwa? Al-Kazimul Ghaib, menahan marah. Kucing nggak bisa nahan marah dia. Walaupun kita kasih makan 1 tahun sampai badannya gemuk, yang tadi kita temukan di musim hujan, hujan ketabrak sama motor, mau mati dia, kita ambil, kita bawa ke rumah, kita hangatkan, kita uruti masnya, panggilkan dokter hewan lagi, kasih makan enak sampai 1 tahun, kita sayang tidur sama kita di ranjang nih, begitu sayangnya pada itu kucing yang kita lihat mau mati tadi. Ternyata itu kucing yang dikasih makan 1 tahun oleh bosnya nggak kada bersengaja, waktu tidur tadi tangannya tertampar kepala kucing tadi. Kira-kira kucing yang dikasih makan 1 tahun tadi, Pak, ketika tangan bos tadi hantam kepalanya kada sengaja, kira-kira apa yang dikerjakan oleh itu kucing? Langsung cakar dia kada ingat lagi yang jasa tuannya 1 tahun. Jadi kalau hadim Allah nggak mampu menahan marah setiap saat mau marah, itu kucing. Maka Allah katakan kamu jangan jadi kucing. Baik, onta bisa menahan marah, tapi nunggu kapan balas dendam. Onta kita pukul dia diam saja, tapi sekian bulan kemudian dia masih yang mukul saya, maka dia balas dendam. Allah katakan di Quran, kamu jangan jadi kucing, jangan jadi onta. Al-Kazimul Ghaib, menahan marah, wal afi, dan maafkan. Jangan balas dendam. Bahkan lebih hebat lagi, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik kepada orang berbuat jahat kepada kita. Ini khalifah, Pak.